Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aziz Nurhalim dengan NIM 5444222056. Di sini saya ingin memenuhi tugas untuk mata kuliah Tata Hidang. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam silverware. Next. Nah, dari pengertiannya dulu. Jadi itu silverware itu merupakan dari peralatan makan yang terbuat dari silver atau perak. Biasanya ini juga sering dilapisi oleh stainless steel, karena namanya aja silverware ya, berarti kan pasti ada kandungan stainless steel-nya atau peraknya. Jadi silverware yang asli itu seharusnya itu terbuat dari minimal 92,5% perak dalam material pembuatannya. Tapi di zaman sekarang ini silverware juga bisa kita gunakan untuk menyebut alat makan dari perak secara general. Jadi nggak harus yang 92,5% itu. Nah, karena harga silverware ini yang cenderung mahal, ini membuatnya lebih banyak dipakai di acara-acara formal yang membuat kesan tata letak mejanya itu mewah. Nah, silverware ini juga memiliki berbagai macam dekorasi atau motif yang elegan. Dan itu sangat bagus untuk kesan mewahnya itu agar dapat. Nah, alat makan ini memang punya peran fungsional dan estetik. Jadi, silverware itu sangat fungsional, digunakan bisa untuk makan, terus juga estetik. Next. Nah, jadi silverware itu dibagi ada dua kategori. Yang pertama ada hollowware dan cutlery. Nah, kalau hollowware itu alat makan yang bentuknya cekung, kayak piring, teko, atau tempat tasbah. Nah, sedangkan cutlery-nya itu alat bantu makan, kayak misalnya garpunya, pisaunya, dan sendoknya. Next. Nah, kita masuk ke bab cutlery, yang bagian cutlery semuanya. Soalnya banyak banget. Yang pertama ini ada spoon atau sendok ya. Yang dari sebelah kiri sini ya. Ini ada demi-taste spoon. Yang sendok ini itu digunakan untuk kopi atau selai. Jadi bisa buat ngaduk kopi atau ngolesin selai. Terus di sini ada teaspoon. Teaspoon ini buat ngaduk teh ya biasanya. Buat kalau mau ngeteh pakainya sendok ini. Terus ada long spoon, biasanya untuk sendok es atau kopi. Soalnya kan panjang ya ini. Dia panjang kayak bilangnya tuh kita tuh sendok teh tapi panjang gagangnya. Kalau ini kecil ya, tapi kepalanya juga kecil. Kalau yang demi test ini rada besar daripada yang teaspoon. Terus juga kadang pegangannya lebih pendek daripada teaspoon. Terus ada dinner spoon nih. Dinner spoon ini yang biasa kita pakai kalau di acara makan utamanya. Kayak bisa juga buat ngambil makanan. Lalu selanjutnya ada dessert spoon. Dessert spoon ini buat makanan pembuka kayak appetizer atau penutup. Biasanya sih buat dessert spoon. Kayak buat kue gitu. Lanjut. Nah, di sini dari sebelah kiri ada serving spoon. Nah, sendok makan besar untuk penyajian makanan. Memindahkan makanan, ini buat serving tuh nyentong ya, buat nyentong makanan atau ya makanan ke dalam piring, kayak misalnya buat kayak mau ngambilin siapa, gitu. Pakai ya serving spoon. Terus ada ice cream spoon nih. Ini gede ya bentuknya. Ya kayak centong lah ibaratnya kita tuh. Nah, es krim spoon nih.
Bentuknya tuh kepalanya itu kotak, terus gagangnya biasanya kecil ya. Soalnya kan biasanya kalau kita makan es krim biasanya kecil, cup juga kecil. Terus ini ada boilen spoon, ini buat sendok sup encer. Terus ada onion spoon untuk sendok sup kental. Ini keduanya mirip, tapi biasanya yang onion spoon ini lebih panjang gagangnya. Dan yang kepalanya lebih bulatan yang boilen spoon. Terus ada grapefruit spoon, ini buat ngambil apa sih itu isian dari anggur, buah anggur. Biasanya kan mau ngeluarin bijinya ini, pakai ini, atau buahnya. Kita nggak makan kulit ya. Di pinggirnya ini bergerigi gitu, tapi rada panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke ladle. Ladle itu apa? Centong. Centong kali ya bahasanya. Nah, ini di sini sebelah kiri ada sup ladle. Biasanya buat ngambil sup, super sup-supan ini pakai ini. Kayak sendokin apa ini? Kayak sop apalah itu atau bakso lah biasanya. Pakainya ini sup ladle. Terus lanjut ini ada punch ladle. Sendok besar bertangkai panjang, tapi ini nih bengkok apa ujungnya pegangannya ada buat kaitinnya ya. Biasanya ini untuk ngambil es campur atau tempatnya juga tempatnya itu namanya punch bowl. Ini juga ada gagangnya ya buat kayak naruh di pinggir pancinya gitu biar memudahkan. Terus ada sugar ladle ya buat ini entong gula. Lalu ada sauce ladle. Ini biasanya ada yang corongnya begini, ada yang datar begini. Ini yang corongnya gini agar memudahkan kita untuk menuangkan sausnya ke dalam wadah yang pengen kita kasih saus. Ini ukurannya semuanya besar-besar, panjang-panjang maksudnya. Selanjutnya ada knife atau pisau. Dari sini aja ya. Di sini ada dessert knife. Pisau untuk makan hidangan pembuka dan penutup. Ukurannya ini 19 sampai 21 cm. Biasanya kalau yang dessert knife ini nggak terlalu tajam. Apa ya? Rada tipis daripada dinner knife. Dinner knife. Pegangannya selalu bakalan berat. Terus di sini ada cake knife buat motong kue ulang tahun. Ini ada yang versi panjangnya, kalau ini buat servingnya. Lalu lanjutnya ada pastry knife, pisau untuk memotong pastry di atas troli. Jadi biar memudahkan pastry-nya ini kepotong. Jadi di sini bergerigi tapi panjang. Lalu ada caviar knife. Ini tuh pisau yang khusus banget. Pokoknya jadi tuh caviar itu eh apa ya takut terkontaminasi mungkin ya. Jadi memakai knife khusus buat ngolesin atau ngeratainnya. Biasanya buat roti panggang atau apa. Terus lanjut ini ada fruit knife, pisau untuk memakan buah botol. Lanjut ini ada fish knife buat hidangan ikan. Bagian ujungnya nih tajam, tapi ini tumpul dan tebal. Tumpul tapi tebal. Dan ujungnya ini runcing. Jadi ini bukan buat kue. Ini tuh buat knife. Terus dia rada-rada melengkung gitu sedikit untuk membedainnya. Lanjut, sini ada knife lagi. Ini ada dinner knife. Ini pisaunya lebih panjang daripada dessert knife dan juga lebih berat biasanya kalau yang asli. Jadi itu sebuah pisau daging atau pisau untuk menyantap hidangan utama. Ukurannya 20 sampai 24 cm karena lebih gede daripada ini. Yang dessert knife. Dessert knife itu cuma 19 sampai 21 cm.
20-24 cm. Dia biasanya lebih, kan buat biasanya makan daging, hidangan utama lah ya. Jadi pasti lebih tajam daripada yang dessert knife. Terus ada steak knife atau meat carving knife. Jadi ini pisau untuk nyantap hidangan steak, sirloin steak, atau T-bone steak. Tuh ujungnya ini lebih runcing ya. Pasti ada pembedanya. Jadi khusus banget untuk steak. Terus lanjut, ini fish tadi udah ya. Oh ini fish knife, yang ini fish carvingnya. Fish carving knife. Jadi pisau ini untuk motong hidangan ikan yang ukurannya besar kan masih utuh kayak misalnya sushi kayak makan di depan gitu ya. Kan dipotong langsung gitu disajikan. Terus ada cheese knife. Pisau ini untuk motong dan makan keju. Terus ini ya beda banget. Dia tuh kayak ada runcing dua gitu. Nggak kayak yang tadi yang runcing satu tuh ini ya, yang fish knife itu beda. Jadi ini tuh dia runcingnya itu dua. Gunanya untuk memotong dan makan keju. Makan keju pakai garpu juga. Lanjut ada bagian fork atau garpu. Ya, di sini pertama ada dinner fork. Dinner fork, garpu untuk menyantap hidangan utama yang ukurannya 19 sampai 21 cm. Jadi mirip kayak yang dessert spoon. Dessert spoon. Dessert knife. Dessert knife itu juga ukurannya segini 19 sampai 21 cm. Dia tuh apa ini? Tusukannya ada 4. Dinner fork. Terus ada fruit fork, fruit fork. Biasanya tuh mirip kayak dessert. Nggak dessert fork. Mirip seperti stick fork, tapi dia cuma 2 tusukan. Tuh, gambarnya hilang. Terus lanjut ada dessert fork. Ini garpu untuk makan hidangan pembuka dan penutup. Ukurannya 19 sampai 21 cm. Nah, ini kan mirip ya, ukurannya 19 sampai 21 cm. Tapi ini tuh biasanya kepalanya lebih apa ya, langsing, lebih kecil daripada dinner fork. Secara dinner fork kan untuk makanan hidangan utama. Lalu lanjut ada fish carving fork. Ya, ini garpu untuk motong hidangan ikan yang ukurannya besar dan masih utuh. Pasangannya yang tadi fish carving fork, fish carving knife. Ini lanjut ada stick fork atau meat carving fork. Garpu untuk menyantap hidangan steak, sirloin steak, T-bone steak. Ya pasangannya yang tadi yang knife, stick, knife, stick carving knife. Ini pasangannya ya, agar mudahin kita kayak ngambil potongan daging yang udah mau dipotong atau udah dipotong kayak misalkan jadi dadu gitu. Nah, kita pakainya ini. Lanjut, ini masih bagian yang ini yang lain-lainnya ya. Ada lobster pig. Ini bentuknya begini ya. Uh, kayak tusukan tapi ujung ini ada 2 kayak keju tadi itu kayak pinset ya. Lalu ini yang membedakannya ada kayak lubangan gitu. Jadi tuh garpu kecil panjang untuk mengambil daging udang untuk diletakkan di atas piring makan. Tapi bukan buat garpu makan. Beda lagi. Jadi cuman buat ngambil dagingnya aja biar memudahkan. Makanya didesainnya begini. Lanjut ada lobster tongs.
itu nih ya mirip kayak tang gitu, penjepit untuk memegang kulit udang besar kayak lobster, kepiting gitu. Nah, pakainya ini kayak mecahin kulitnya juga kan, kadang susah. Terus ada ini ice tongs, jepitan untuk ngambil es batu. Umumnya digunakan di bar atau tempat menjual minuman dingin. Kadang ada yang bentuknya gini, kayak capitan. Kayak tangannya begini, tapi ada juga yang bentuknya itu rada panjang gini. Terus rada bergerigi gitu, lonjong-lonjong. Tapi lebih mudah yang ini. Terus ini ada snail tongs, biasanya ini berpasangan dengan snail fox. Ya, buat digunain sesuai namanya, digunain untuk menjepit kulit kerang. Jadi tuh ini kayak gini, tapi dia tuh ada lubangnya gini di tengah-tengahnya, biar memudahkan. Kayak tiram, nah itu pakainya ini, biar mudah. Kan ukurannya juga besar. Selanjutnya kita masuk ke yang hollowware. Nah, hollowware itu tuh banyak. Yang pertama ini ada bowl, bagian bowl dari silverware-nya itu. Ada supreme bowl, tempat untuk menyajikan shrimp, cocktail, ice cream, dan ice cream di dalam kamar. Jadi bukan dicampurin shrimp cocktail atau ice cream. Misalnya mau dibawa ke kamar nih. Ini biasa dipakai. Terus ada sugar bowl, tempat yang digunakan sebagai wadah gula. Biasanya ini ada di atas meja makan, kayak ala-ala Inggris gitu ya, pakai silverware. Terus nanti di dalamnya biasanya ada sendok gulanya. Terus lanjut di sini ada vegetable bowl, mangkuk sayur beserta hidangan utama pada pelayanan gaya Rusia dan Prancis. Jadi ini nanti diisinya sayur sama hidangan utamanya. Terus ada finger bowl atau kobokan tangan. Kobokan tangan, tempat untuk mencuci tangan yang diletakkan di atas meja makan. Ya, ukurannya kecil biasanya, satu tangan gitu. Terus ada bowl, tempat mentega yang diletakkan di atas meja makan. Kalau yang bagian silverware biasa begini, jadi kayak kelihatannya mewah. Jadi menteganya kan kotak, taruh sini, tinggal oles, buka, tutup. Next, di sini ada pitcher and pot. Pertamanya ada es bucket. Jadi tuh ini ember kecil yang terbuat dari logam. Jadi gunanya itu buat nempatin es batu banyak. Lumayan lah ya, ember kecil. Terus lanjut ada teapot. Teapot tuh biasanya wadahnya lebih kecil dari coffee pot, tapi dia sama-sama melengkung gini. Dia lebih kecil. Kalau ini lebih tinggi kan. Nah, ini buat tempat teh. Oke. Tea time. Nah, kalau yang coffee pot itu buat eh, kok poci sih, sebuah poci ya, sebuah poci untuk tempat kopi. Nah, dia itu lebih tinggi biasanya daripada yang teapot. Terus ada cream pitcher, tempat buat nyajiin coffee cream nih. Dia tuh apa? Bagian yang buat nuangnya itu biasanya cembung, apa ya? Datar, nggak muncung. Biar krimnya itu eh, meleleh, lebih meleleh gitu. Kan kalau manjang begini kan jadi kayak nggak kurang kurang apa? Kurang seperti krim ya kalau dipakainya kayak ginian.
Terus ada champagne wine cooler. Ini jadi tuh ember kecil mirip kayak ice bucket. Ice bucket kan kayak ember banget ember. Nah, dia kayak lebih fancy-nya gitu, terbuat dari logam. Jadi tuh ini gunanya buat dinginin champagne, wine atau bir, gitu-gitulah pokoknya buat tempat dinginin. Terus ada water pitcher. Ini biasanya buat tempat air. Air biasa sebenarnya bisa pakai ini ya. Tapi biasanya air biasa itu pakainya yang lebih clear. Kalau yang ini biasanya buat tes biar awet mungkin ya. Lanjut bagian stand. Ini ya di sini ada cake stand. Yang mana stand itu kan buat kayak nyajiin, memamerkan agar terlihat gitu. Nah, cake stand itu biasanya kuenya taruh sini, sini, sini biar menarik perhatian gitu. Nah, tempat untuk menyajikan kue, enggak kue ulang tahun aja sih, kue apa saja bisa. Terus ada wine cooler stand, ada tempat yang digunakan untuk meletakkan wine cooler. Nah, tadi kan wine coolernya begitu. Nah, ini nanti ditaruh di atasnya sini, biar kelihatan. Jadi itu ada kayak dudukannya gini. Lanjut nih ada extend, buat nyajiin telur rebus di restoran. Jadi nanti saya minta telur rebus. Nah, dikasih wadah kayak gini, biar estetik dikit lah, masa telur rebus gak ada bagus-bagusnya. Nah, taruhnya sini. Terus tinggal pecahin gitu dia makan. Lanjut, ini masih yang hollowware ya. Di sini ada bread basket. Jadi tuh ini keranjang, tapi ini keranjangnya itu dari silverware buat naruh roti. Dimana bread basket kan biasanya naruh roti. Nah, itu biasanya ditaruh di atas meja. Kalau kayak gini kan kelihatannya lebih fancy gitu, lebih mewah. Terus ada ashtray, asbak buat suka ngerokok. Ini ditaruh di atas meja biasanya. Tip untungnya ditaruh sini, abunya di sini. Terus lanjut di sini ada candle set buat apa? Mempercantik meja. Pakai candle set gini. Terus nanti lilinnya taruh di sini, nyalain. Tempat lilin dengan cerobong dari kaca yang dipasang di atas meja makan. Pertama pada acara candlelight dinner, sedangkan candelabra, labra, oh ada labra, ada light dinner, dipasang di meja bawah. Ini ricow. Biasanya ini tuh alat buat manasin makanan yang berupa lempengan baja, tapi dia tuh pakainya aliran listrik buat manasin makanan di atas meja dorong biar kayak cepet buat manasin. Pakainya ini. Lanjut. Di sini lanjutnya ada tray. Tapi tray-nya ini yang silverware jadi agak licin menurut saya ya. Itu baki yang berbentuk bulat. Jadi ada beberapa ukuran, ada yang kotak juga kan, yang bulat. Yang tray ini biasanya bulat. Biasanya buat nyajiin minuman, hidangan pembuka, sup, salad, dan hidangan penutup, snack untuk membawa gelas, dan cutleries. Sedangkan yang berbentuk persegi panjang, umumnya itu nyajiin hidangan utama. Jadi yang ini tuh cuman buat naruh kayak bukan hidangan utamanya, pokoknya kecuali hidangan utama pakainya ini. Tapi kalau hidangan utamanya pakainya yang ini nih, yang tray persegi panjang. Terus ini ada gravy boot, disebut juga sauce boot, tempat untuk menyajikan saus dengan bentuk yang mirip perahu, kayak di Aladin gitu lah ya. Nah, nanti ditaruh biasanya kan kayak misal kita mesen stick, biasanya ditaruh ini, isinya kayak saus black pepper gitu, terus nanti kita tuang sendiri sesuai kayak kita mau pakai banyak atau enggak, itu bisa disesuaikan, tinggal nanti gampang tuang. Jadi bisa dipisah antara saus dan dagingnya. Lanjut ada platter,
sebuah piring lodornya, piring lodor tuh. Berbagai ukuran. Lodor tuh harusnya begini sih, lonjong gitu. Lonjong, bulat, dan persegi. Nah, lonjong, ini lonjong ini ada kecil banget. Lonjong, bulat, dan persegi, panjang, banyak digunakan dalam pelayanan ala Rusia, Prancis, atau untuk acara buffet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tadi ada assalamualaikum gak sih?